dalam Islam itu sangat mengharamkan dan melarang menyembah batu atau benda-benda, Berhala. ya kan? Ya. Ternyata dalam Islam itu kita dituntut harus menyembah benda, yaitu batu hitam atau Ka'bah. Ya. Nah, dalam Islam itu mereka bisa membuat argumen itu secara filosofis. Oh, kami tidak bermaksud menyembah begitu, tidak bermaksud menyembah bulan-bulan. Ternyata dalam kenyataan sesungguhnya memang demikian. Anda tidak bisa mempungkiri tidak menyembah batu atau Ka'bah kalau Anda ke Mekah, kalau Anda tawaf dan melaksanakan sembahyang di Masjidil Haram, karena memang dalam pelaksanaan sembahyang memang demikian. Jadi saya ada jawab mungkin ya. Saya jawab masalah batu. Lain pertanyaan, lain jawaban. Mungkin saya jawab masalah batu lah, Bapak bilang ya. Apakah Bapak yakin dengan intelektual Bapak sendiri dibandingkan ribuan atau jutaan umat Islam yang lebih tinggi ilmunya, maka Bapak mengatakan orang salah menyembah itu? Gitu loh. Nah, persoalannya Jadi, begini. Ibaratkan Bapak lebih pintar daripada orang-orang itu, gitu loh. Nah, begini, makanya tadi awal saya angkat sebuah pernyataan pada siapa nih, saya lupa namanya. Coba saudara saudara kemukakan buat sebuah pernyataan, mana lebih tinggi ilmu kaum ulama, ilmu nabi-nabi, ketimbang ilmu Tuhan. Bukan seperti itu, Pak. Jadi nabi itu menyampaikan, dan ulama-ulama itu meneruskan apa yang disampaikan dan menjabarkan secara detail agar kita itu tidak salah. Saya sangat tertarik ya ketika Bang Cakra bilang mengenai Hajar Aswad tadi. Coba mungkin Bang Wan Safri bisa jawab mungkin ya. Apa yang dibilang oleh Bang Cakra? Benarkah itu menyembah batu, menyembah Hajar Aswad atau tidak benar? Secara pribadi saya tidak menyembah batu. Ya. Gitu loh. Secara pribadi saya gitu. Ya. Bukan menyembah batu. Kita sholat setiap hari, kita ngadap dinding, kita ngadap WC, kita ngadap patung, atau kita ngadap batu yang di depan kita. Apakah kita nyembah batu? Enggak. Intinya seperti itu kan. Enggak ada kita menyembah batu. Nah, walaupun ada batu di depan kita, kita lagi sholat misalnya di gunung atau di pantai ada batu, emang kita nyembah batu kan? Ya, tidak. Betul. Nah, ini coba ditanggapi Bang Cakra. Saya ini orang seni. Saya ini pencipta patung, ya kan? Saya buat ukiran. Jadi menurut analisa saya yang sudah menciptakan karya seni, sembahyang yang demikian adalah sebuah aplikasi yang tidak berbeda dengan yang kita dapat dalam agama lain. Kalau orang Islam menuduh orang Hindu sembah patung, maka orang Islam harus berani menerima kami juga sembah patung. Jadi biar adil, jangan munafik. Nah, gitu. Jadi saya tidak sebenarnya kan saya akan bertanya ini ya. Saya selaku host akan bertanya, apa maksudnya kita juga menyembah patung? Coba disampaikan secara real supaya Bang Wan Safri, Bang Panglima paham. Nah, coba Bang Cakra. Statement Bang Cakra ini mengatakan bahwa saya juga menyembah saya nggak tahu ngomong apa. Silakan Bang. Nah, begini kan dalam ajaran Islam itu menyembah sesuatu selain daripada Allah sangat terlarang dan diklaim itu satu dosa yang tidak bisa terhapuskan. Ya. Nah, dalam realitas alam, klaim itu tidak jalan. Tidak jalan. Karena kenapa? Dalam alam, secara alamiah, penyembahan sesuatu itu tidak membuat seseorang itu terhindar untuk menjadi mereka orang baik-baik. Ini contoh ya. Contoh. Misalkan orang Buddha sembah patung Buddha. Nah,
penyembahan itu tidak membuat mereka atau tidak terhindar mereka menjadi orang baik-baik. Karena yang namanya etik, cara hidup sehari-hari dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan orang-orang lingkar, dengan bernegara, itu tidak penyembahan mereka terhadap patung yang dianggap Tuhan atau apa sajalah dewa, tidak terhindar mereka untuk menjadi warga negara atau masyarakat baik-baik. Ini satu. Ya. Nah, demikian juga agama lain yang menyembah patung atau apalah, lembu, gajah, kenada. Nah, ada juga nanti orang Islam menuduh orang Kristen yang menyembah patung Yesus. Nah, penyembahan demikian sejauh yang dilakukan itu untuk keperluan pribadi, bagi saya pribadi tidak masalah. Yang jadi masalah bagi saya ketika Islam tidak mengakui bahwa Islam ini menyembah batu hitam. Ini yang jadi masalah bagi saya. Jadi dalam Islam itu tidak itu berarti itu masalah bagi Bapak, karena pemahaman Bapak mungkin karena pemahaman Bapak sama kita berbeda gitu. Kalau secara pribadi kita kalau tembok kamu bilang tidak menyembah, tapi tembok yang di Ka'bah itu dicium-cium loh. Tembok rumah kita nggak dicium. Salah tuh bang. Kalau kamu sebentar pak. Kalau kamu bilang tadi menghadap WC, kita nggak cium itu WC, tapi kita cium itu batu Hajar al-Aswad. Maaf, saya tanggapi sedikit. Kan, kami di Islam ini ada niat. Saya 2 kali naik haji. Sebentar. Saya 2 kali naik haji. Di batu Hajar al-Aswad itu ya, saya cium-cium, saya mengungkapkan semua yang saya mau. Tapi menjelang ke Hajar al-Aswad, dinding Ka'bah itu sebentar. Dinding Ka'bah itu saya berdoa semuanya. Jangan serang keinginan. Jangan serang. Terus apa yang salah? Ketika Bapak mencium itu apa yang salah? Jangan kayak gitu. Bukan fitnah, saya mengalami. Saya haji. Bapak Cross. Tidak ada satupun dalam ritual Islam menganjurkan atau ada bukti secara autentik dalam ritual Islam mengarahkan pada Jaratul Aswad. Jangan ngomong begitu. Berarti Bapak kalau naik haji tidak cium Hajar al-Aswad? Tidak ada dalam ajaran Islam secara autentik bukti yang mengajurkan lafal Jaratul Aswad. Kenapa harus sekarang coba buka ya di internet orang naik haji, apa yang diuber yang paling utama di Ka'bah? Yang jelas Islam tidak mengajarkan secara ritual manapun yang menyebutkan Jaratul Aswad harus disembah. Ini kan yang dibilang kenyataannya. Ini yang disampaikan Pak Cakra, kenyataannya. Beliau mengatakan bahwa Islam harus ke situ loh Pak. Di sini punya pemikiran sama seperti Bang Cakra. Kita kembali ke laptop ya. Ini apa yang disampaikan Bang Cakra, bagaimana Bang Wan Safri? Oke, jadi kalau Bapak mau cium pun kamar mandi, apa salahnya? Nggak ada salah. Bapak mau cium pun batu di depan Bapak, nggak ada masalah. Yang penting hati Bapak nggak di situ. Bukan kita menyembah Tuhan, berarti kita nyium dinding ini. Emang kita menyembah dinding? Enggak. Bapak cium aja apapun, bukan berarti Bapak menyembah loh. Oke, Bang Wan, benar kan? Mungkin saya ingin bertanya sama Bang Wan ya. Ini menyangkut Hajar Aswad ya. Saya tidak menuduh. Bagaimana dengan ada sebuah doa di mana doa itu dibaca pas di depan Hajar Aswad ya, atau di pekarangan Ka'bah. Nah, doanya begini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Nah, artinya ya Allah, aku datang menghampiri panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik, dan aku tidak akan menyekutukan engkau. Nah, lalu kalau kita melihat ada bentar Bang Wan. Lalu kalau kita melihat ada ayat di dalam Al-Quran di mana Nabi Muhammad berkata begini, aku diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan negeri ini. Nah, itu bagaimana maksudnya? Aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, itu ada ayat dalam Al-Quran. Kalau tidak salah saya surat Yunus. Yang jelas. Lalu ada doa di mana doa itu dibaca pas di pekarangan Ka'bah atau di depan Hajar Aswad. Mungkin Bang Wan Safri atau Panglima, Abang Panglima boleh menyampaikan hal itu. Lalu menyangkut dengan Hajar Aswad, nah, itu terserah ya, karena ada banyak sekali
antara si A, si B, si C mengatakan itu tidak wajib. Semua ada yang mengatakan sunat, tetapi semua orang yang naik haji berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencium Hajar Aswad. Bahkan yang sangat beredar video fiti-fiti hari-hari ini adalah ada seorang Nabi Muhammad. Jadi gini, Nabi Muhammad pernah nggak mencium Ka'bah? Kalau dia pernah mencium Ka'bah, kita sebagai umat Muslim berarti kita mengikuti sunnah dia. Kalau kita mencium Ka'bah, oke? Kalau dia mencium Ka'bah, kalau kita ikuti. Nah, itu bagaimana dengan doa dan ayat Al-Quran yang saya bacakan? Jadi begini Bang Pendi. Sebentar Bang Panglima, Bang Watsafri ini. Coba Bang Watsafri ungkapkan. Ada doa pas di depan Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Lalu di surat Yunus Nabi Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Oke. Nah, bagaimana dengan apa yang sudah saya bacakan? Mungkin kalau saya nggak mau menjawab apa yang saya tidak ketahui ya. Jadi saya jawab apa yang saya ketahui gitu ya. Maaf ya. Jadi kalau yang labbaik Allahumma labbaik itu salah satu mungkin rukun haji. Rukun haji itu didapatkan dari sunnah-sunnahnya Nabi yang sudah dilakukan Nabi gitu. Yang dilakukan Nabi terus disampaikan oleh para ulama secara detail. Oh, kita kalau sampai harus seperti ini. Nah, karena Nabi pernah melakukan itu. Nah, itu mungkin yang saya ketahui gitu. Tapi nah, begini ya. Kalimat itu berbunyi begini, ya Allah, aku datang menghampiri panggilan labbaik Allahumma labbaik. Nah, baris yang kedua, labbaik la syarika lak labbaik, dan ya Allah, aku tidak akan menyekutukan engkau. Nah, ketika seseorang mencium Hajar Aswad, apakah itu tidak termasuk menyekutukan Allah? Apakah itu termasuk menyekutukan Allah atau tidak? Ini pertanyaannya, jangan nanti dianggap oleh orang bawah, oh ini penistaan segala macam bla bla bla. Bukan. Tidak. Kalau menurut saya ya tidak gitu. Menurut Bang Watsafri tidak. Kan, tetapi kan kita ayat itu Bang Watsafri, di dalil itu ya, bukan ayat. Dalil itu dibacakan pas di depan Ka'bah ataupun di pekarangan Ka'bah. Di satu sisi yaitu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan. Jangan menyekutukan Dia. Tapi di sisi yang lain sebagaimana Bang Cakra Mudengnya tadi, kita mencium Hajar Aswad. Jadi Bang Pendi kayak gini, Bang Pendi ingin kebenarannya itu kayak mana? Saya tidak meminta kebenaran, tetapi saya tidak bertanya tentang kebenaran. Saya hanya meminta bagaimana sih maksud doa tersebut. Pak Pendi, ini mungkin saya jelaskan secara pribadi saya. Ya, kalau menurut saya mau dibaca mau enggak itu sah aja. Kita mau pergi haji ya kan, datang di situ kita berdoa. Mau apa aja seserah kita gitu, nggak ada yang larang gitu, kecuali kita berjoget di situ dilarang mungkin ya. Nah, kalau masalah kita baca yang tadi, apa salahnya di situ? Nggak ada yang salah loh. Nggak ada yang salah ya. Baca Al-Fatihah pun nggak salah, kan gitu. Kami punya Nabi Muhammad. Ajaran-ajarannya itu kami tuntunkan. Paham, Bang Pendi? Inyan mendeng yang detail, inyan mendeng. Ya, sebentar ya. Kita makin jauh nih sepertinya. Jadi kalau kita kembali kepada poinnya tadi, itulah yang sebenarnya yang dimaksud sama Pak Cakra. Kenapa kalian tidak kritis tentang hal itu? Kalian disuruh ke sini mau aja. Apa yang Nabi lakukan kalian mau aja, perintah Nabi kalian lakukan Nabi ya. Kenapa tidak kembali back to the Quran gitu? Kenapa tidak kembali kepada Quran yang sesungguhnya? Nah, karena harus kita lihat juga apakah yang dilakukan Nabi itu sudah benar sesuai dengan Quran atau tidak. Nah, itu sebenarnya yang paling penting yang dikritisi oleh Pak Cakra. Itu loh Pak poinnya. Oke, itu saya agak paham tadi karena Pak Cakra mengatakan, loh kok manusia ini mungkin orang Islam ini melakukan hal yang bukan di dalam Al-Quran, padahal Al-Quran itu Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah, berarti kan harusnya Allah itu maha kuasa, maha pintar segalanya ya. Tetapi kenapa pula kita harus mengikuti kitab-kitab yang lain, mungkin sunnah-sunnah ya, itu mungkin yang dimaksud Pak Cakra. Nah, itulah dalam kita memahami
sesuatu itu tidak bisa otentik dengan Al-Quran, ya. Al-Quran itu harus dijabarin, tidak semata kita harus misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang misalnya. Nah, penyayangnya seperti apa, pengasihnya seperti apa, itu kan harus dijabarin. Nah, yang menjabarkan itu, nah tugas-tugas para ulama. Nah, ulama-ulama, nah Baik, ini saya tanggapi ini, Wan. Ini di sinilah persoalannya yang membuat Islam ini tidak jujur dan tidak bisa menghadapi keterbukaan terhadap penjabaran yang dimaksud dalam Al-Quran. Perlu Anda ketahui, kalau Al-Quran ini adalah objektifnya membawa pernyataan yang faktual dalam maka penjabaran itu tidak bisa melalui percaya buta atau dongeng. Kalau penjabaran ini mengarah kepada dongeng, percaya buta, maka penjabaran ini bermasalah. Siapa saja yang memberi penjabaran, baik itu Nabi Muhammad atau ulama atau madhab. Nah, kalau Al-Quran ini mengklaim bahwa ayat itu adalah bayan, ya kan, harus fakta, nyata, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dibuktikan, bisa ditelusuri, bisa dites hipotesisnya itu bagaimana. Nah, maka penjabaran yang ada dalam agama Islam yang tertera dalam kitab fikih, kitab hadis dan sirah Nabi Muhammad harus tidak bisa membawa umat kepada dongeng atau pernyataan-pernyataan berdongeng. Nah, kalau pernyataan berdongeng, kalau terbukti datang diklaim dari Nabi Muhammad, disinilah bentrok antara penjabaran Nabi Muhammad dengan yang diharapkan Al-Quran. Nah, kalau umat Islam ngotot harus pegang pada penjabaran Nabi Muhammad, maka Al-Quran ini tidak relevan, tidak punya fungsi. Gugur. Itu Bapak, bukan seperti itu. Al-Quran tetap dipakai, ya. Bukan berarti kita kalau udah percaya dengan hadis, kita nggak percaya dengan Al-Quran. Bukan seperti itu konsepnya. Al-Quran itu dia menyatakan secara tegas, bukan menjabarkan. Nah, beda. Nah, begini, saya sambung sedikit tentang yang saya maksud tadi. Perlu Anda ketahui, sebenarnya objektif Quran itu untuk apa sih? Apakah Al-Quran ini untuk penerangan? Kalau diklaim untuk penerangan, untuk kebenaran, maka di dalam Al-Quran itu harus dipahami ayatnya yang mengandung nilai-nilai penerangan yang jelas, bukan kepercayaan yang buta. Kalau pembaca dalam hal ini orang Islam masih menganut kepercayaan yang buta dengan memakai Al-Quran atas nama Al-Quran, maka mereka sendiri bukan mendapat satu hikmah dari bacaan yang mereka baca, karena kalau mereka masih terlilit dalam percaya buta. Artinya penjabaran yang mereka buat dari bacaan yang mereka buat, yang mereka lakukan terhadap Al-Quran masih perlu dipertanyakan. Disinilah yang sering saya angkat ke permukaan. Sebenarnya orang akademis, orang yang sudah kuliah, kan ini kan bahan daripada pelajaran, sehingga yang dikaji itu seharusnya membawa orang Islam itu kepada kehidupan yang terang benderang, kepada pernyataan-pernyataan yang diklaim itu bisa dibuktikan secara nyata, faktual. Semua terang benderang kok di Al-Quran, di hadis itu terang benderang. Misalnya satu saya contohkan, dilarang memakan babi, di khinjir di dalam Al-Quran. Apakah dijelaskan di dalam Al-Quran secara detail? Ya kan, misalnya ada seekor kambing kawin dengan babi. Nah, anaknya itu haram halal dimakan ketika dia melahirkan anak dari spermanya babi. Nggak ada di Al-Quran dijelaskan seperti itu. Nah, makanya itu perlunya penjelasan dari ulama. Nah, agar kita tidak salah gitu loh. Sebentar, Anda salah mengerti yang saya katakan tadi.
Oke. Anda salah mengerti yang saya katakan tadi ini. Saya ulang. Kalau Al-Quran ini mengklaim mengajak umat atau untuk membuat umat kepada pencerahan, maka penafsiran dan penjabaran yang dibentuk oleh si pembaca harus mengajak mereka kepada pengertian yang bisa diterangkan faktual dalam alam. Nah, apapun mekanisme yang ditempuh oleh masyarakat, oleh pembaca terhadap pembacaan Al-Quran, kalau porosnya itu kepada dongeng, maka dongeng ini bermasalah. Dongeng itu yang dianut tidak bisa menjadi sebuah pegangan petunjuk kepada kebenaran, karena kita sudah tergelimang dalam kebutaan. Nah, makanya tidak ada dongeng, Pak. Dongeng seperti apa yang Bapak maksud? Nggak ada dongeng di situ. Banyak sekali. Nah, sekarang salah satu contoh ya. Tolong Anda buktikan kalau benar bahwasanya ada siksaan kubur dalam yang seperti yang diterangkan dalam hadis. Di Al-Quran juga ada siksaan kubur. Nah, begini masalahnya. Kalau ayat Al-Quran itu diterjemahkan untuk dimengerti sebagai adanya siksaan kubur, maka coba buktikan. Jadi tidak hanya, jadi Al-Quran ini Al-Quran Bapak mati, Bapak mati dulu baru tahu kayak mana siksanya. Nah, inilah masalahnya. Enggak. Jadi mohon maaf Pak Host, ini Pak Cakra ini banyak berandai-andai dalam berargumentasi. Saya keluar aja Pak, malas saya. Jadi, Bapak lanjut ya. Makasih Pak. Yang kalau saya lihat ini, saya dengar Pak Cakra ini kebanyakan itu berandai-andai dalam berargumentasi, bicara terkait Al-Quran itu bukan satu fakta, itu fakta. Makanya Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang ini itu tidak pernah diganti. Beda halnya dengan kitab-kitab yang lain, begitu Pak Cakra. Terus kalau kita bicara Sebentar. Bapak mau bilang kitab yang mana Pak yang pernah diganti Pak? Oh, banyak kan? Yang mana? Kitab siapa? Contoh agama mana Pak? Contoh kita lihat seperti agama Kristen kan begitu. Bapak bisa buktikan tidak kalau agama Kristen itu pernah mengganti kitabnya? Lah, itu kan sudah jelas-jelas ada itu, Bang. Iya, kasih bukti lah. Jangan fitnah. Itu kita lihat aja perjanjian baru sama perjanjian lama itu kan itu berbeda. Apa yang diganti? Banyak. Ada ayat apa coba tunjukkan saya satu saja ayat yang diganti. Satu saja. Kalau ayat-ayat yang diganti itu ya karena saya bukan ini. Satu aja. Saya nggak terlalu mendalami. Ya, tapi Bapak jangan mengeluarkan satu statement seperti itu kalau Bapak tidak kan mampu tadi kata membuktikan. Pak Cakra juga yang mengatakan bahwasanya itu sebuah dongeng kan begitu dalam Al-Quran itu. Dia lagi berbicara di dalam keislaman karena beliau juga dari Islam Pak. Jangan Bapak tiba-tiba lari mengatakan bahwa kitab Kristen itu adalah yang diganti-ganti atau dipalsukan atau apa. Tidak satu pun manusia di dunia ini yang pernah menunjukkan bahwa Alkitab kekristenan itu adalah palsu atau pernah diubah Pak. Tidak ada satupun manusia, itu hanya tuduhan yang sampai sekarang kalian yakinin. Nah, hal-hal seperti inilah yang tadi Pak Cakra kritisi. Kalian meyakini sesuatu yang didoktrinkan tanpa kalian berani menyelidikinya dan mengatakan yang sebenarnya. Makanya saya juga mau Iman buta ini itu, dalam iman Al-Quran buta. itu tidak ada doktringan begitu, Bang. Gitu Al-Quran maksudnya. itu Jadi seperti itu Bapak tadi katakan bahwa kitab kami diubah. dalam Saya Al-Quran katakan itu begini semua Pak. itu fakta semua. Makanya Fakta di sudah mana? terjadi. Tunjukkan saya faktanya. Satu, saya tunggu. Mau berapa lama? Setahun, 2 tahun sampai Yesus datang saya tunggu. Bukan 1-2 tahun, Bang. Artinya kita lihat aja di dalam Al-Quran itu pernah menjelaskan tentang di dalam laut itu ada, ya kan? Oh, Bapak mau debat saya tentang itu? Ya maksudnya kalau Bapak bilang mau debat Sains dan Quran. Mau debat saya tentang itu kapan? Biar saya buktikan kalau itu salah. Terserah Bapak. Kapan? Atur waktu. Saya dengan Pak Faisal ini sains dan Quran tentang itu, tentang laut, tentang laut terpisah, tentang janin, tentang apa saya siap. Coba nanti kasih forum buat nanti saya sama Bang Nabiro. Iya, siap.
Kita bahasain dalam Quran ya. Besok ya, besok. Cuman maksudnya ini juga terkait Besok apa? malam, besok ya? malam jam 10. Siap. Besok malam jam 10. Siap. Saya tunggu di tempat ini. Oke. Silakan. Oke. Bang Faisal nanti besok malam datang ya jam 10 ya. Siap. Bang Nanti Fendi izin menambahkan sebentar ya. Oke, siap. Bang Faisal tadi kan menyinggung ya, kalau misalnya Kristen itu kitabnya banyak kontradiksi. Nah tadi ada membahas masalah Ka'bah. Aku mau tanya dikit dengan Bang Faisal. Bang Faisal, sebenarnya Bang Faisal itu tahu nggak sih yang mengajarkan kalian tawaf muter Ka'bah itu siapa? Jadi kalau untuk tawaf itu memang sudah menjadi sunnah Nabi, itu apa yang sudah pernah dijalankan sama baginda Nabi Muhammad, itu kita jalankan. Sudah pernah dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi itu kalian ikutin. Ya. Berarti itu dasarnya. Datanya di mana, Pak? Datanya di mana? Ya, yang namanya itu kan Nabi kita. Jadi ketika gitu, apa yang dilakukan sama kita punya baginda Nabi, itu kita Aku mau tunjukin data, Pak ya. Aku mau menunjukkan data siapa yang mengajarkan kalian itu tawaf. Boleh saya tunjukkan? Oke. Silakan. Bang Pendi izin sebentar ya, Bang. Pak, ini sumber kalian ya, Pak ya? Sirah Nabawiyah ya, Pak? Ini Sirah itu Nabawiyah. ditulis sama siapa itu, Bang? Al-Mubakuri, Pak. Al-Mubakuri. Sirah Nabawiyah ya. Al-Mubakuri ini sumber kalian. Ini ISBN-nya. Sebentar saya tunjukkan ISBN-nya ya. Iya, Bang. Oke, halaman ke-24, paragraf kedua, Pak. Silakan, Bapak buka. Halaman 24, paragraf kedua ini udah saya tandain, Pak ya. Izin baca ya, Pak. Teman-teman izin baca ya. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amir adalah sesuatu yang baru dan baik serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah yang pertama, Pak. Yang pertama ya, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit di hadapannya. Itu yang pertama ya, Pak ya. Ini yang kedua nih, Pak, poinnya, Pak. Yang kedua, Pak, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, menunduk dan sujud di hadapannya. Jeder, selamat datang di kebenaran, Bapak. Silakan Bapak bantah data ini salah. Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri. Jadi begini, Bang. Ya kan? Itu kisah yang diceritakan ya kan di masa jahiliyah, itu sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad, Bang. Itu. Makanya abang ini nggak paham. Jadi kata Bapak diajarkan baginda awalnya. Iya, makanya kan saya bilang buat abang. Jadi tawaf yang dilakukan. Kenapa dolak-dalik? Ya kan? Kamu kok takiyah jadinya? Tadi kan ditanya dasarnya apa. Giliran dijelasin kamu bilang itu sebelum Nabi. Tadi kamu sampaikan itu diajar Nabi. Jangan pakai ganda dong. Makanya yang tadi kisah yang dibacakan sama kita punya ini Bang Kristen ini, ya kan? Itu kisah yang diceritakan terkait masyarakat zaman dahulu itu sebelum kedatangan baginda Nabi. Jadi fix ya, bukan diajar baginda ya tawaf ya, bukan dibawa baginda. Iya, sebentar. Jadi sampai cara-cara semuanya itu diajarkan oleh baginda Nabi. Ya. Oke, sebentar Pak. Itu tadi diajarkan ya tentang itu dan sa'i dan tawaf itu diajarkan Amr bin Lu'ay ya. Tetapi di dalam ayat Quran Al-Baqarah 158 dikatakan begini Pak. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar Allah. Maka siapa beribadah haji atau ke Baitullah dan berumrah tidak ada dosa baginya mengerjakannya. Nah, kalau kita mau lihat, kita mau jujur ya, perihal kiblat dan tawaf dan itu segala macam itu adalah pengajaran dari berhala Quraisy sebelumnya, tetapi disahkan oleh Allah di dalam di dalam Al-Baqarah 158. Jangan sampai abang salah menafsirkan ayat Al-Quran itu.
Artinya sebenarnya kalau bicara terkait ajaran bertawaf itu ajaran itu dijalankan dari awal itu dijalankan sama baginda sama Nabi Ibrahim yang kemudian langsung setelah dijalankan sama Nabi Ibrahim kemudian itu dijalankan lagi sama bisa nggak Bang Faisal tunjukkan datanya ya ketika Bang? Iya. Ya, makanya kan kisah kalau ini begini Bang. Jadi kalau nanti dalam surat Al-Baqarah itu saya kebetulan handphone saya ini kan saya cuma satu. Iya kan? Nah, jadi kalau Abang mau bicara terkait data yang real, boleh nanti Abang buat satu forum, ya itu terkhusus kita mau bahas terkait apa kan begitu. Kita mau bahas terkait Ka'bah kah atau kita mau bicara terkait Hajar Aswadnya kah? Bisa. Oh, gini Ajarannya aja lah dulu Pak, deh. gini aja lah Pak. Pak, Bapak siapkan diri, saya kasih Bapak waktu 1 minggu. Saya tantang Bapak. Jangan Kita satu minggu, bahas. terlalu lama itu Bang. Oke, berapa lama boleh Bapak DM saya? Saya Oke. tantang Bapak, kita buktikan apakah Abraham dan Ismail pernah ke Mekah atau tidak. Dan Tidak buktikan ke saya kalau benar. Jangan gitu Pak, biarin Pak. Jadi Artinya gini, ya Kalau- supaya kita tahu apakah jadi ritual begini, haji Pak. ini benar Ibrahim Jadi atau tidak. kisah- Nanti ke situ larinya. iya kan, kalau kalau di Abang kan Abang bilang ke Abraham, kalau kita kan Ibrahim kan begitu. Yes, iya. Ya. Jadi kalau ini Nabi Ibrahim ini kan dia punya 2 anak. Iya enggak Bang? Iya. Ya. Siapa sama siapa Abang? Ishak dan Ismail lah. Ishak dengan Ismail. Makanya tadi kata Abang itu bagaimana? Apakah Abraham dan Ismail pernah ke Mekah? Jadi begini Bang. Kalau Ya pernah bukti, ke enggak Mekah- nanti jangan sekarang. Pakai Nanti dalil buktikan dong. saja. Oke. Bapak nanti menggunakan dalil Bapak, tunjukkan saya Iya. di mana, ayatnya di mana, hadisnya di mana, ya, biar kita lihat apakah benar pernah ke sana atau tidak. Iya, bisa, jangan bisa, takiah congor. Bisa. Pakai dalil dong. Iya. Kalau penjelasan Bapak tidak bisa, itu kan Iya. hanya penjelasan Iya. Bapak tanpa dalil. Biar Bukan saya tanpa juga dalil, akan ini kan- bukakan ini dalilnya, secara saya akan logika buktikan. begitu, Bang. Iya, saya akan buktikan bahwa dia tidak pernah ke Mekah. Siapa? Lalu Bapak harus buktikan dia pernah ke Mekah atau tidak. Nah, Seperti makanya itu, tadi Pak. Abang baca surat yang tadi itu terkait Safa dan Marwah itu. Coba Abang lihat itu baca itu Safa dan Marwah itu ada kisah Nabi Ismail di situ. Itulah yang makanya saya bilang supaya itu ada hubungannya. Kita buktikan apakah pernah Ismail ke sana atau tidak. Kita buktikan Iya. secara Makanya tadi fakta. Abang baca surat Al-Baqarah itu kan sudah jelas-jelas Itu Bang. kan apanya jelas. Itu adalah Coba Abang buka kebiasaan surat Al-Baqarah orang yang Quraisy, tadi. Pak. Itu kebiasaan penyembah berhala Quraisy, Pak. Jadi kalau yang Quraisy disahkan ini, Abang, Quraisy ini di zaman masih itu sebelum. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah lama dulu baru ada itu. Karena Ka'bah Takiah lu, itu dibangun Lu takiah lu, sama Nabi Ibrahim. Pak, Takiah lu. Pak, kalau memang itu dibangun Nabi Ibrahim, kenapa kiblat pertama bukan ke Ka'bah tetapi ke Yerusalem? Dasarnya dari mana, Bang? Apanya dasarnya? Kiblat sebelum dipindahkan di Al-Baqarah 144 nih, di Al-Baqarah 144 itu kiblatnya dipindahkan, Pak. Oke, saya baca. Ya. Nih, Pak, saya buktikan. Saya tidak modal congor, Pak. Iya, Saya punya iya. nih, Nanti oke, nih. abang buka biar nanti saya Al-Baqarah saya kasih 144. penjelasan buat Abang Ini karena ayat Abang nggak 144 paham. ya. Sesungguhnya kami melihat wajahmu sering mengenengadah ke langit, maka dia akan dipastikan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Ya, yang engkau sukai. Lalu menghadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dimanapun kamu sekalian berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat Jelas, itu ya? adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi kalau itu memang Pemindahan. adanya dulu, sebentar. Kalau itu memang adanya dulu, Makanya Abang Mekah, kalau nggak kenapa paham, kiblatnya- jangan Abang sosokan kan begitu. lo abang ini tidak mampu hanya jawab, baca dibilang saya yang terjemahan, tapi nggak sosokan. paham. Oke, Bapak baca, sama tidak ini artinya ini dengan ini, Pak? Coba Abang, dari Sama mana tidak dulu? artinya? Sama tidak artinya? Saya tanya, terjemahan Al-Quran yang dilakukan Kemenak, itu sama tidak artinya dengan bahasa aslinya? Iya, makanya tadi saya bilang Abang baca
dan pahami, kan begitu. Coba Abang jelaskan. Makanya kenapa itu kita bilang Bang Faisal itu coba di sana jelaskan. juga. Coba Bang Faisal jelaskan. Jangan selalu ngomong begitu dari tadi. Penjelasan Abang tidak ada. Nih, data Pak. Abang tidak Nih pernah Pak. buka. Nih tafsir Kemenak. Nih tafsir Pak. Ini tafsirnya Pak. Nih, Iya. ya Kemenak. Sebelum arah kiblat dipindahkan ke Ka'bah, Nabi sering menengadah ke langit. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu dari zaman Ibrahim, kenapa kiblatnya sebelumnya adalah ke Yerusalem, Ini bukan ke Mekah?